Selamat datang di Cross Cultural Leadership bersama Continuing Education Program Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Lead with Culture, Inspire the Future. Halo rekan-rekan profesional HR dan pemimpin lintas organisasi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kabul Hartono dan senang sekali bisa menyapa dan bersama-sama kita mengeksplor topik global change and its effect on the organization. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu perubahan global seperti pandemi COVID-19 mampu mengubah cara kita hidup, cara kerja kita, cara memimpin organisasi, bahkan cara-cara kita menyelesaikan masalah secara berbeda? Di era yang penuh ketidakpastian dengan banyaknya perubahan ini, organisasi di seluruh dunia menghadapi tantangan besar. Tapi di saat yang sama, bisa juga kita melihat peluang yang luar biasa, yang bahkan dalam situasi normal, hal-hal tersebut tidak terpikirkan, apalagi direncanakan. Pada video ini, mari kita pelajari bersama bagaimana konsep global change dan apa sinyal perubahan yang perlu kita sadari agar kita dapat menyiapkan strategi untuk bisa mencapai goal dan kita tetap bisa selalu relevan. Global change adalah perubahan besar-besaran yang mempengaruhi sistem sosial, ekonomi, hingga budaya di seluruh dunia. Perubahan ini bersifat cepat, tidak linier, dan seringkali tidak bisa diprediksi. Sama seperti strategi militer dari Tiongkok kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Strategi terbaik bukan yang paling hebat di awal, tapi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Nah, organisasi yang tidak peka terhadap perubahan akan kehilangan relevansi, peluang, bahkan eksistensinya. Seperti kita tahu semua ya, Nokia adalah contoh nyata ketidaksiapan suatu organisasi untuk melakukan adaptasi dan mengikuti perubahan. Mungkin teman-teman pernah melihat data dari Informasi Global bahwa Nokia pernah menguasai 50% pasar ponsel dunia. Bayangkan betapa besar nilai perusahaan tersebut di saat itu. Namun dalam perjalanan usahanya, nilai ini berubah drastis dan kehilangan kendali karena keengganan untuk melakukan perubahan. Apa yang kita lihat? Mereka terlalu percaya diri pada keunggulan lama, yaitu ponsel itu tahan banting dan baterai yang awet. Tetapi tim manajemen Nokia menutup mata pada tren baru, smartphone dan layar sentuh. Akibatnya, inovasi mereka tertinggal, strategi pemasaran menjadi tidak relevan. Dan dalam 6 tahun, bayangkan 6 tahun, nilai perusahaan anjlok hingga 90%. COVID-19 menjadi pemicu perubahan masif. Dunia mendadak masuk ke dalam realitas VUCA dan BANI. VUCA menggambarkan dunia yang cepat berubah, volatile, penuh ketidakpastian, uncertain, kompleks, dan membingungkan, ambiguous. Ini seringkali terjadi di tingkat sistem dan struktur organisasi. Sementara, BANI muncul sebagai respon atas kondisi emosional manusia di tengah perubahan. Nah, dunia kini terasa rapuh atau brittle, penuh kecemasan, anxious, tidak berurutan, non-linear, dan kadang sulit dipahami, incomprehensible. Jika VUCA menantang dari sisi strateginya, BANI menantang dari sisi kemanusiaannya, dari sisi manusia. Dan sebagai profesional di bidang human capital, kita perlu siap mengantisipasi dan menjawab kedua faktor tersebut. Organisasi dituntut bukan hanya untuk adaptif, tapi juga mampu menavigasi ketidakpastian emosional, sisi-sisi manusianya, sistem yang rapuh, dan informasi yang membingungkan. Sekarang pertanyaannya, kapan sebenarnya organisasi harus berubah? Dalam menghadapi perubahan global
ada 6 sinyal penting yang bisa membantu organisasi memutuskan kapan dan bagaimana harus berubah. Kita sebut ini sebagai signal of change. Yang pertama, learning from the future. Organisasi kini perlu mengambil keputusan bukan hanya dari pengalaman masa lalu, tapi dari data real time dan prediksi berbasis AI. Contoh yang sangat jelas adalah di perusahaan bank Maybank di China yang menggunakan ribuan variabel untuk menyetujui pinjaman dalam waktu hanya 1 detik. Semua karena kemampuan belajar dari data ke depan, bukan ke belakang. Kedua, push to the edge. Keputusan tidak lagi efektif jika selalu tersentralisasi. Organisasi yang adaptif memberi ruang bagi tim di lapangan untuk bertindak cepat. Struktur organisasi yang datar dan lincah akan lebih mudah merespon terhadap perubahan. Yang ketiga adalah sustainable purpose. Organisasi yang bertahan bukan hanya yang efisien saja, tapi juga yang punya tujuan jelas dan berdampak. Stakeholder kini menilai perusahaan dari komitmennya terhadap keberlanjutan, bukan hanya profit semata, tapi juga nilai dan kontribusi sosial. Keempat adalah supply unbounded. Pandemi mengubah rantai pasok global. Organisasi seperti Cisco mampu menciptakan jaringan distribusi baru hanya dalam hitungan hari. Karena mereka berpikir terbuka terhadap kemitraan, tentang kemungkinan bekerja sama dengan kurir lokal dan cara kerja yang lebih fleksibel. Kemudian yang kelima adalah real virtualities. Dunia fisik dan digital kini menyatu. Organisasi tidak hanya menjual produk, tapi juga menciptakan pengalaman digital. Seperti Jaguar, Land Rover yang mulai merancang desain otomotif yang berbasis virtual. Dan keenam adalah the new scientific method. Percepatan inovasi tidak lagi bergantung kepada satu pihak. Kolaborasi antara korporasi, startup, dan universitas mendorong pendekatan baru dalam proses riset, desain, dan pengembangan. Organisasi perlu terbuka dan membangun ekosistem inovasi secara bersama. Nah, 6 sinyal ini membantu kita melihat bahwa perubahan tidak harus ditunggu sampai terasa menyakitkan. Justru, organisasi yang bisa menangkap sinyal lebih awal akan lebih siap, lebih tangguh, dan lebih unggul. Teknologi adalah salah satu kekuatan utama yang mendorong perubahan organisasi saat ini. Kita melihat bagaimana work from home, sistem kerja hybrid, dan penggunaan platform digital menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari rutinitas. Pandemi hanya mempercepat tren ini, dan organisasi yang siap secara digital bisa beradaptasi jauh lebih cepat. Di satu sisi, teknologi memberi efisiensi, proses kerja lebih cepat, komunikasi lebih fleksibel, dan lebih mudah dikelola. Tapi di sisi lain muncul tantangan baru dari risiko keamanan data, hilangnya interaksi sosial, sampai turunnya motivasi karena kelelahan digital. Saya meyakini apa yang dikutip oleh Sun Tzu, seorang ahli strategi dan jenderal militer dari Cina abad kuno. Jika kita tidak bisa berubah mengikuti keadaan, maka kita akan kalah. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Live with culture, inspire the future.